Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 pada matkul Gastronomi Indonesia akan membahas gastronomi molekuler, yaitu makanan lemper yang diisi dengan sambal roa. Berikut adalah anggota kelompok kami dari kelompok 3. Ada Pitra, ada saya sendiri, Syafafian, kemudian ada Joaquin, ada Immanuel, dan juga ada Bianca. Pada umumnya, lemper itu diberi isian seperti suiran ayam. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, perkembangannya zaman, dengan adanya gastronomi molekuler, lemper itu bisa diberi isian lain. Ya, salah satunya dengan isian sambal roa ini, itu merupakan sambal yang berasal dari Manado, yang bahan utamanya adalah ikan roa. Kemudian untuk perpaduan rasanya sendiri, lemper dengan isi sambal roa itu memiliki rasa yang unik, yang dimana rasa dari lemper itu kan memiliki rasa yang gurih dan sedikit manis, yang kemudian dilengkapi dengan rasa sambal roa itu yang memiliki rasa pedas dan juga beraroma. Kemudian untuk proses pembuatannya sendiri itu terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama itu adalah pembuatan ketan itu sendiri dan juga pembuatan sambal roa. Kemudian untuk teknik yang digunakan pada gastronomi molekuler itu adalah menggunakan teknik dekonstruksi, yang dimana teknik ini tuh melibatkan penguraian elemen-elemen hidangan dan membangun kembali penyajian. Biasanya, hidangan yang didekonstruksi terdiri dari beberapa komponen hidangan yang disajikan bersama. Nah, kenapa kami menggunakan dekonstruksi? Karena di sini kita juga merubah bentuk makanan, tapi dengan tetap menggunakan komponen orisinil dari hidangan tersebut. Untuk hidangan molekuler yang terinspirasi dari lemper sambal roa terdiri dari komponen sebagai berikut. Untuk komponen utamanya terdapat lemper yang dibentuk seperti batu. Jadi pembuatannya seperti lemper pada umumnya. Perbedaannya hanya pertama bentuknya oval, jadi seperti mirip batu begitu ya. Kemudian di nasi ketannya sendiri ditambahkan sedikit aktivitas karkol agar warnanya lebih cenderung abu-abu. Dan setelah dibentuk, lempernya dibentuk, itu kita airbrush menggunakan pewarna makanan hitam untuk memberikan bercak-bercak yang agar kesannya lebih seperti batu begitu kan. Bisa dilihat di ilustrasi yang sudah kami sediakan. Kemudian di atas lempernya kami tambahkan sambal roa sphere, yaitu sambal roa yang kami sferifikasi. Jadi untuk sambal roa sphere ini dia ada padatannya, yaitu berupa ya tadi komponen ikan roa dan solids lainnya. Tetapi terdapat juga sambal yang dalam bentuk cair, jadi dia lebih saucy mungkin dari sambal roa umumnya yang cenderung lebih kering. Ini untuk memberikan efek lumer ketika dikonsumsi. Jadi biasanya kalau lemper dia teksturnya cenderung kering ya, lengket dari nasi ketan dan isiannya yang cenderung dia kering. Tapi kami mau memberikan inovasi mungkin ya. Jadi ada sensasi saucy atau moist dari si sambal roa sphere ini. Dan juga di dalam si komponen batunya itu ada sambal roanya juga dalam bentuk yang tadi lebih kering, lebih sesuai dengan konsep lempernya. Tadinya kami ingin membuat dia tuh polos, jadi tidak ada isinya, jadi dia hanya nasi ketan saja. Tapi ya kami memutuskan untuk menambahkan kembali sambal roa itu ke dalam batu agar lebih sesuai dengan sensasinya lebih mirip dengan lemper pada umumnya begitu. Kemudian di atas
sambal roa sphere itu diberi garnish berupa daun pisang yang dipotong tipis memanjang. Ini untuk ini saja untuk hiasan saja, tidak untuk dimakan. Kemudian di sekitar piring ini ditaburkan bubuk santan yang dibuat dari santan yang diinfuse dengan daun pisang dan juga daun jeruk. Ini kami terinspirasi dari pembungkus lemper itu sendiri. Jadi kan kadang-kadang kalau makan lemper mungkin tidak terlalu terasa daun pisang, tapi kadang-kadang tetap bisa merasakan si rasa daun pisang itu sendiri, dan kami ingin menambahkan itu ke hidangan ini. Jadi santan direbus dengan daun pisang dan daun jeruk. Daun jeruknya dari komponen sambal roanya. Kemudian setelah di-infuse, ditambahkan liquid smoke. Itu kami terinspirasi dari sambal roa itu sendiri. Karena sambal roa terbuat dari ikan roa yang diasap. Jadi kami ingin memberikan sensasi smoky itu juga. Kemudian diberikan pewarna makanan oil based atau gel warna hijau. Kemudian si campuran santan ini diberikan maltodextrin sehingga dia bentuknya menjadi bubuk dan bisa ditaburkan ke atas piring. Kemudian komponen terakhir yaitu kaviar sambal roa. Pembuatannya kurang lebih mirip dengan si sambal roa sphere yang berada di atas batu. Hanya bedanya ukuran partikelnya dia lebih kecil. Jadi dia kalau digigit itu memberikan efek kayak popping gitu ya, kayak ya mungkin jadi efek popping gitu, jadi kayak ada tok-tok-toknya gitu. Jadi ini untuk sebagai kontras tekstur saja. Jadi kita punya si lempernya itu sendiri yang dia tentu saja lengket dan juga agak kering atau berserat mungkin dari si isian sambal roanya. Kemudian ada moisture dari atau sauciness dari sambal roa sphere. Kemudian ada rasa crumbly, ada tekstur crumbly dan rasa gurih smoky dari topping bubuk santan. Dan kaviar sambal roa ini juga memberikan kontras tekstur yaitu popping atau mungkin bisa dibilang agak renyah ya, tapi bukan renyah seperti gorengan krenyes gitu, tapi seperti ya pokoknya sulit dijelaskan, tapi itu memberikan kontras tekstur gitu. Kita masuk pada bagian ingredients. Pada bagian yang pertama, yaitu nasi ketan, dibutuhkan 500 gram beras ketan, 300 ml santan cair, dan activated charcoal. Pada pembuatan sambal roa, dibutuhkan 3 ekor ikan roa asap, 75 gram bawang merah, 100 gram tomat, 100 gram cabai rawit, 1 sendok teh garam, setengah sendok makan gula, dan setengah sendok teh penyedap rasa. Pada bagian metode spherification, dibutuhkan sambal roa yang sudah dihaluskan menggunakan blender, air secukupnya, 1,5 gram sodium alginat, 5 gram kalsium chloride. Pada pembuatan bubuk santan dibutuhkan santan cair, daun pisang, daun jeruk, liquid smoke, pewarna makanan hijau, dan maltodextrin. Pada bagian hiasan digunakan daun pisang. Selanjutnya yaitu teknik dalam pengembangan produk lemper sambal roa ini. Kita menggunakan teknik dekonstruksi yang merupakan teknik merubah bentuk dari makanan ini dengan mempertahankan komponen orisinil dari hidangan tersebut yang mana telah dijelaskan oleh Miller 2016. Untuk istilah dekonstruksi sendiri diperkenalkan oleh chef gastronomi molekuler yaitu Ferenc Adria pada tahun 1993, yang mana istilah ini diperuntukkan untuk suatu hidangan yang tetap menghargai atau menghormati terhadap harmoni yang telah diketahui sebelumnya atau nilai orisinalitas dari suatu hidangan pada saat dia diubah di aspek tekstur, bentuk maupun suhunya.
Untuk ciri dari teknik dekonstruksi yang digunakan pada pembuatan lemper sambal roa ini yaitu yang pertama mempertahankan nilai orisinalitas dari lemper sendiri. Yang berubah hanyalah penyajian dan juga konsistensi kondimen dari produk pengembangan produk lemper ini. Sehingga dapat kita simpulkan, teknik dekonstruksi ini merupakan teknik yang digunakan pada saat penikmat misal disajikan suatu hidangan, mereka tidak mengenalinya secara visual. Namun setelah mereka mencobanya, mereka akan mengenali dengan mengetahui orisinil dari hidangan tersebut berdasarkan dari budaya gastronomi mereka. Kemudian ada science behind dari lemper isi sambal roa. Jadi untuk ide yang ada di sini adalah yaitu untuk memberikan kesan visual pada penikmat atau si konsumen itu sendiri. Jadi untuk kesan visualnya sendiri kita menghidangkan sebuah lemper yang berbentuk menyerupai batu sungai, yang di situ kita juga memanfaatkan kesan kromatik dari campuran si pelapisnya itu seperti warna pada abu-abu ataupun memberikan warna putih, sehingga di situ kita bisa lebih menggambarkan bahwa si lemper ini tuh bentuknya seperti batu sungai. Kemudian untuk memberikan kesan warna putih itu terdapat kaolin dan juga laktosa, jadi di situ keduanya berwarna putih, sehingga dengan pengembangan formula untuk pigmen makanan, di situ nantinya akan membantu mereplikasi model pada lemper isi sambal roa, yaitu agar menjadi batu kali sungguhan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3, membahas soal gastronomi molekuler, yaitu soal lemper dengan isi sambal roa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.